Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husni Mubarak. NIM saya 23552011110016. Di sini saya akan membuat tugas video untuk ujian akhir semester pada mata kuliah Sistem Operasi yang dibangku oleh Bapak Komodin MKOM. Untuk pertemuan pertama yaitu pengantar mata kuliah Sistem Operasi. Di sini kami kontrak bersama Bapak menjelaskan bagaimana sistem pembelajaran di dalam kelas, terus batas absen setiap mahasiswa, dan beberapa tugas yang diberikan dari awal perkuliahan, yaitu tugas UTS. Di situ kami membentuk suatu kelompok untuk membuat tugas UTS dan presentasi di pertemuan kami. Lanjut kepada tugas UAS. Di sini kami membuat tugas video sendiri masing-masing individu. Lanjut untuk pertemuan kedua yaitu materi 1, struktur sistem komputer. 1. Definisi sistem komputer. Sistem komputer terdiri dari 3 komponen utama yaitu input, sistem, dan output. Tujuan utamanya ialah mengelola data menggunakan perangkat keras, perangkat lunak, dan pengguna untuk menghasilkan informasi yang berguna. Lanjut 2. Komponen sistem komputer. Nah, di sini ada beberapa yaitu hardware, menyediakan sumber daya dasar meliputi memori, CPU, dan perangkat input-output. Yang kedua itu software, memungkinkan hardware untuk bekerja dan berkomunikasi satu sama lain. 3. Struktur komponen komputer terdiri dari 5 bagian yaitu input device, output device, I/O ports, CPU, dan memori. 4. Fungsi masing-masing yaitu input device ialah memasukkan data atau pemerintah, misalnya seperti keyboard dan mouse. Untuk output device yaitu menampilkan hasil, misalnya seperti monitor dan printer. Nah, sedangkan untuk CPU untuk mengontrol jalannya program, menjalankan operasi aritmatika atau logika, dan menyimpan data sementara. Lanjut untuk memori, ialah untuk menyimpan media penyimpanan, terdiri dari memori internal, RAM, ROM, dan eksternal. Materi 2 yaitu sejarah perkembangan sistem operasi. Sejarah perkembangannya ialah dari era awal komputasi 1940-an hingga era modern, cloud, and mobile. Tujuan dan fungsi. Memiliki tujuan yaitu jembatan untuk perangkat keras, perangkat lunak, dan pengguna. Fungsi utama yaitu untuk memanajemenkan proses memori, perangkat I/O, eksekusi program, dan manipulasi file. 4. Klasifikasi sistem operasi. A. Berdasarkan jumlah pengguna, single user, MS-DOS, multi-user, unique. B. Berdasarkan jumlah proses, yaitu single tasking, MS-DOS, multitasking, Linux, Mac OS. C. Berdasarkan prosesor, yaitu uniprosesor dan multiprosesor. D. Berdasarkan layanan, batch processing, time sharing, dan real time. E. Berdasarkan struktur, monolitik dan layered dan microkernel. F. Berdasarkan lingkungan, desktop OS, Windows, Mac OS, serta OS Linux, embedded OS, FreeRT OS. Lanjut untuk materi 3 yaitu proses dan penjadwalan. Pertama, proses dalam sistem operasi. Proses adalah program yang sedang dieksekusi siklus hidup proses, yaitu awal, siap, berjalan, menunggu, dan selesai. 2. Proses kontrol blok atau PCB. Struktur data untuk melacak proses berisi informasi seperti ID proses, keadaan proses, registrasi CPU, informasi penjadwalan, dan status I/O. 3. Penjadwalan proses. Mengatur pemilihan proses untuk dijalankan di CPU. Jenis penjadwalan. Pertama, jangka panjang, memilih program yang akan diproses. Kedua, jangka pendek, yaitu mengelola eksekusi proses untuk meningkatkan kinerja. 3. Jangka menengah, yaitu menangani proses yang perlu ditukar untuk mengurangi tingkat multiprogramming. Lanjut pada materi 4 yaitu sinkronisasi proses. Pertama, pengertian proses. Program yang sedang dieksekusi dengan sumber daya seperti memori, ruang alamat, dan tabel proses. 2. Pengertian sinkronisasi, yaitu koordinasi antara proses yang dibagi sumber daya untuk mencegah konflik dan menjaga akses terkontrol. 3. Masalah dasar sinkronisasi. Race condition. Hasil proses bergantung pada urutan eksekusi. Deadlock. Proses saling menunggu pelepasan sumber daya. 4. Mekanisme sinkronisasi. Mutek. Variabel kunci untuk mencegah akses bersamaan. 2. Semaphore. Variabel integer dengan operasi wait and signal. Monitor. Konstruksi terstruktur untuk sinkronisasi. Lanjut kepada materi 5 yaitu thread.
Pertama, konsep dasar thread. Thread adalah jalur eksekusi terpisah dalam sebuah aplikasi, memungkinkan beberapa thread berjalan secara paralel dengan satu proses. 2. Jenis-jenis thread. Yang pertama yaitu user level thread, dikelola oleh pustaka threading di level pengguna tanpa intervensi kernel. Lebih ringan tetapi kurang fleksibel dibanding kernel thread. B. Kernel level thread, dikelola langsung oleh kernel sistem operasi, memberikan manajemen dan penjadwalan lebih baik, namun memiliki overhead yang lebih tinggi. Keuntungan utamanya yaitu pertama, peningkatan kinerja, kedua, responsivitas lebih baik, tiga, pemanfaatan optimal sistem multiprosesor, empat, pengurangan waktu respon, lima, pembagian tugas. Tiga, sinkronisasi thread. Pertama, masalah sinkronisasi muncul karena thread berbagi ruang alamat yang sama. Terus tujuannya ialah menghindari race condition dan menjaga integritas data. 4. Implementasi thread dalam sistem operasi. Pertama, Windows menggunakan Win32 API, misalnya create thread x thread. Untuk Linux menggunakan Native POSIX Thread Library nptl dengan fungsi seperti pt red thread. 3. macOS menggunakan Grand Central Dispatch GCD untuk abstraksi tugas-tugas paralel. Pada pertemuan selanjutnya, kami mengadakan kuis yang berisikan soal dari materi-materi sebelumnya dan diberikan waktu 15 menit untuk menjawab soal sampai dengan waktu mata kuliah habis. Pada pertemuan UTS, kami membuat video berkelompok dengan materi input, output, dan sistem, lalu diupload ke YouTube. Selanjutnya, kami datang ke ruangan Bapak untuk melakukan absensi UTS, menemui Bapak, dan kami memberitahu Bapak bahwa videonya sudah kami upload dan kami kirim ke email Bapak. Lanjut pada materi 6, operasi file. Pertama, pengertian file dan operasi file. File adalah unit penyimpanan data yang digunakan untuk menyimpan informasi secara permanen, seperti dokumen teks, gambar, audio, video, atau kode program. Untuk operasi file ialah serangkaian tindakan untuk membaca, menulis, membuat, menghapus, atau memodifikasi file dalam sistem komputer. 2. Pentingnya operasi file. Pertama, untuk penyimpanan data permanen. 2. Menjamin keamanan dan integritas data. 3. Memungkinkan berbagi data antar program dan pengguna. 4. Efisiensi dalam akses dan pemrosesan data. 3. Jenis file. Jenis file terdiri dari dua macam, yaitu file teks yang berisi karakter yang dapat dibaca oleh manusia, dan file binary berisi data dalam format biner 0 dan 1 hanya dapat dibaca oleh program tertentu. 4. Jenis operasi file. Pertama, membuka file, open, memulai akses ke file. 2. Membaca file, read, mengambil data dari file. 3. Memulai file, write, menyimpan data ke file. 4. Menutup file, close, mengakhiri akses ke file. Lanjut kepada materi 7, yaitu deadlock atau kebuntuan. Yang pertama-tama yaitu pengertian dari deadlock ialah kondisi di mana dua atau lebih proses saling menunggu sumber daya yang sedang digunakan oleh proses lain. Semua proses tersebut terjebak dan tidak dapat melanjutkan eksekusi. Deadlock sering terjadi dalam sistem multitasking atau multiprogramming karena penggunaan sumber daya yang terbatas. 2. Penyebab deadlock pertama ialah mutual exclusion. Sumber daya hanya dapat digunakan oleh satu proses pada satu waktu. 2. Hot and wait. Proses yang sudah memiliki sumber daya menunggu sumber daya lain. 3. No preemption. Sumber daya tidak dapat diambil paksa dari proses yang sedang digunakan. 4. Circle wait. Terjadi rantai proses saling menunggu sumber daya satu sama lain. 3. Dampak deadlock itu pertama, penurunan kinerja sistem. Kedua, pemborosan sumber daya. Ketiga, aplikasi tidak responsif. Keempat, resiko kehilangan data. 4. Teknik pencegahan deadlock. Pertama ialah menghilangkan mutual exclusion, mengizinkan beberapa proses mengakses sumber daya secara bersamaan. 2. Mengizinkan preemption, mengambil kembali sumber daya dari proses yang memilikinya. 3. Mencegah hold and wait, membatasi proses agar tidak menahan sumber daya sambil menunggu yang lain. 4. Menghindari circle wait, menentukan urutan pemberian sumber daya untuk mencegah siklus penantian. Lanjut pada materi 8, yaitu memory management. Pertama, memori adalah proses pengaturan penggunaan RAM untuk memastikan setiap aplikasi memperoleh memori yang cukup dan berjalan efisien.
Tanpa pengelolaan yang baik, sistem dapat mengalami penurunan kinerja atau kegagalan karena persaingan sumber daya memori. 2. Tugas utama manajemen memori, yaitu ialah alokasi dan dealokasi memori. Mengalokasikan memori untuk proses yang berjalan dan mendealokasikan memori yang tidak digunakan. B. Optimasi sumber daya, mengoptimalkan penggunaan memori untuk meningkatkan efisiensi sistem. C. Pelacakan memori, memantau penggunaan setiap byte memori termasuk lokasi yang sedang digunakan untuk atau tersedia. 3. Teknik manajemen memori. 1. Debugging, membagi memori menjadi halaman kecil. Jika memori penuh, beberapa halaman dipindahkan ke penyimpanan sekunder. 2. Segmentasi, membagi memori menjadi segmen logis seperti fungsi array atau objek. 3. Swapping, memindahkan proses dari memori utama ke penyimpanan sekunder dan sebaliknya. 4. Tantangan dan solusi dalam manajemen memori. 1. Fragmentasi internal, memori yang dialokasikan lebih besar dari kebutuhan. 2. Fragmentasi eksternal, terdapat cukup total memori tetapi tidak ada blok besar yang memadai. Lanjut, solusi compaction, menggabungkan area memori kosong. Fogging and segmentasi, yaitu membagi memori ke dalam bagian-bagian kecil untuk efisiensi. Lanjut pada materi 9, yaitu virtual memory. 1. Pengertian virtual memory. Virtual memory ialah teknik yang memungkinkan sistem operasi memperluas kapasitas memori fisik, yaitu RAM, dengan menggunakan sebagian ruang hard disk sebagai memori tambahan, swipe file atau pack file. Data atau instruksi yang tidak aktif dipindahkan dari RAM ke hard disk dan akan dimuat kembali ke RAM jika diperlukan. Fungsi virtual memory. 1. Menangani kelebihan beban RAM. 2. Berfungsi sebagai RAM cadangan. 3. Menyimpan data sementara dari RAM. 4. Memastikan data sementara tetap tersedia. 3. Domain pagging, teknik di mana halaman hanya dimuat ke memori fisik saat diperlukan oleh aplikasi. Lanjut materi 10, yaitu file system security. Pertama, pengertian file system security yaitu mekanisme dan prosedur yang dirancang untuk melindungi file dan data di dalam sistem dari akses tidak sah, memodifikasi atau penghapusan. Hal ini bertujuan untuk menjaga data sensitif agar tidak jatuh ke tangan yang salah. 2. Pentingnya file system security, yaitu pertama melindungi data sensitif. 2. Menjamin akses yang berwenang. 3. Menjaga integritas data. 4. Menjamin ketersediaan data. 3. Tujuan file system security. Yang pertama, menjaga data dari modifikasi tanpa izin. Kedua, mengamankan data dari akses tidak sah. 3. Verifikasi identitas pengguna atau memastikan hanya yang berwenang untuk memiliki akses. 4. Ancaman terhadap file system security. Pertama, malware dan virus dapat mencuri atau merusak data. Kedua, akses tidak sah, pengguna tanpa izin mencoba mengakses data. 3. Peretasan, membobol sistem dengan teknik canggih. 4. Kerusakan fisik, bencana alam atau kegagalan perangkat keras. Lanjut pada materi 11, yaitu input, output, dan sistem. Yang pertama, pengertian sistem. Sistem adalah kumpulan elemen yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu seperti sistem komputer, ekonomi, atau transportasi. 2. Input dan output. Input adalah data atau informasi yang dimasukkan ke sistem untuk diproses, sedangkan output adalah hasil dari proses yang dilakukan oleh sistem yang dapat berupa visual, audio, fisik, atau sinyal, atau elektronik. 3. Jenis-jenis input. Yang pertama yaitu manual, dimasukkan secara langsung oleh pengguna melalui perangkat seperti keyboard, mouse, atau touchscreen. Yang kedua, otomatis, dimasukkan secara otomatis oleh perangkat seperti sensor atau kamera. 4. Jenis-jenis output. Visual. Yang pertama yaitu visual, informasi ditampilkan melalui monitor, proyektor, atau layar. Kedua yaitu audio, suara yang dihasilkan oleh speaker, handphone, atau buzzer. Yang ketiga yaitu fisik, objek nyata yang dihasilkan misalnya dokumen cetak oleh printer atau objek 3 dimensi dari mesin cetak 3 dimensi. Pertemuan terakhir, kami mengadakan kuis yang bersihkan materi dari setelah UTS kemarin sampai dengan materi terakhir, dan di situ Bapak mengingatkan kembali untuk terkait tugas UASnya. Untuk UAS, kami diberikan tugas membuat video secara individu yang bersihkan materi dari pertemuan 1 hingga pertemuan 16, dan pada hari UAS kami disuruh untuk tanda tangan atau presensi kehadiran UAS. Kesimpulannya, sistem operasi mengintegrasikan perangkat keras, perangkat lunak, dan manajemen untuk mengolah data secara efisien. Dan juga sistem operasi mengolah sumber daya, proses, memori, dan keamanan, memastikan komputer bekerja secara optimal dan aman. Sekian presentasi saya pada video kali ini. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.